Kerja keras nanti pasti berhasil. Itu yang selalu aku dengar dan aku percaya bertahun-tahun. Sampai akhirnya aku sadar satu hal. Orang kaya itu bukan orang yang kerja paling keras. Mereka orang yang bisa milih. Dan kemampuan buat milih itu yang bikin semuanya itu jadi kerasa nggak adil. Pertama, kamu bakal ngerti kenapa kerja keras aja itu nggak cukup. Bukan buat bikin kamu gagal semangat, tapi biar kamu berhenti nyalahin diri sendiri dan mulai ngeliat apa yang beneran terjadi. Biar dari situ kamu bisa milih langkah yang paling tepat dimanapun posisimu sekarang. Oke, jadi kenapa kamu harus tahu soal ini? Karena selama kamu ngerasa aku kurang usaha, kamu nggak akan pernah ngeliat masalah yang beneran. Jadi 2022 kemarin dari World Inequality Report tahun 2022 itu bilang kalau 10% orang terkaya di Indonesia, mereka ngambil 38% dari seluruh pendapatan nasional. Sementara separuh penduduk paling bawah, mereka cuma kebagian 19%. Dan kalau ngomongin soal kekayaan, bukan cuma pendapatan ya. Oxfam itu pernah nyatet kalau 4 orang terkaya di Indonesia, mereka punya harta lebih banyak dari 100 juta orang termiskin digabung. 4 orang lawan 100 juta. Jadi kalau kamu ngerasa ketinggalan, itu bukan cuma soal perasaanmu aja. Jadi ada yang namanya rasio Gini. Kalian bisa cek di sini. 2025 kemarin kita ada di 0,363 per September 2025. Artinya apa? Jurangnya itu beneran nyata. Bayangin 2 orang di depan 2 pintu. Pintu pertamanya itu tulisannya rugi kecil, untung besar. Pintu kedua tulisannya itu rugi besar, untung kecil. Orang pertama itu bisa baca tulisan di kedua pintu itu tadi, dan dia bisa milih. Kalau dia disuruh milih, jelas dia bakal ambil pintu pertama. Orang kedua, pintunya itu nggak ada tulisannya. Dia harus milih tanpa tahu di belakang pintu tadi itu isinya apa. Orang kaya itu bukan orang yang selalu milih pilihan yang benar. Mereka itu orang yang bisa lihat tulisan di pintu itu tadi, dan mereka punya waktu buat mikir sebelum milih. Dan kalau kamu sama aku, pintu yang kita harus pilih itu nggak ada tulisannya, anjir. Dan kadang kita tetap harus buka pintu itu sekarang juga, karena nggak ada dan nggak dikasih waktu buat mikir. Contoh yang paling gampang, orang yang punya tabungan ratusan juta, pas ada peluang bisnis, dia itu bisa mikir dulu, hitung resikonya, konsultasi mungkin sama orang yang beneran profesional, coba atau testing dulu kecil-kecilan. Orang yang gajinya 5 juta, katakanlah peluang yang sama itu datang, tapi dia nggak bisa mikir lama. Uangnya pun itu nggak cukup buat coba-coba. Kalau gagal, bisa 1 bulan nggak makan. Peluangnya sama, tapi kemampuan buat ngambil peluang itu beda jauh. Dan parahnya adalah orang yang gajinya 5 juta dibilang kurang berani buat ambil resiko. Padahal bukan kurang berani, dia nggak punya privilege atau kesempatan buat berani. Kalau gagal, yang punya tabungan ratusan juta itu tadi bakal kehilangan sebagian kecil uangnya. Kalau yang gajinya 5 juta tadi gagal, tamatlah sudah alkisah kami. Dan ada hukum ekonomi yang bikin jarak ini makin lebar. Jadi ada ahli ekonomi, ini dari Thomas Piketty, dia bilang kalau return modal itu sekitar 4-5% setahun. Dan ini tumbuhnya itu lebih cepat dari ekonomi dan gaji, yang katanya itu cuma 1-2%. Artinya apa? Uang yang udah jadi modal buat usaha atau bisnis itu berkembang jauh berkali-kali lipat daripada uang yang dicari pakai keringat. Bukan karena yang kaya lebih rajin, tapi karena modalnya kalau udah jalan bakal kerja sendiri. Jadi ini rasanya itu kayak lomba lari, ada 2 orang, mulainya itu di waktu yang sama, peluitnya itu bunyi barengan langsung, tapi yang satu itu udah 50 meter jauh lebih di depan, yang satu lagi posisinya itu baru beneran di belakang garis start. Lombanya sama, aturannya sama, tapi posisi awalnya itu nggak pernah sama. Dan yang bikin aku mikir adalah nggak ada yang salah. Orang yang mulai di garis start, dia nggak lambat, dia nggak males, dia cuma mulai dari tempat yang beda. Dan kalaupun kamu udah ada jauh 50 meter lebih di depan, aku nggak peduli, lakuin aja, pakai itu sebaik mungkin. Terus kalau emang nggak adil, ngapain masih terus usaha? Dan justru itu, karena tahu nggak adil bukan alasan buat berhenti. Kerja keras itu tetap perlu, itu pondasi bangunannya. Kalau nggak pakai itu, nggak bakal ada yang kebangun nantinya. Tapi karena kita tahu bahwa sistemnya itu nggak adil, itu jadi alasan buat berhenti ngebandingin diri kamu sama orang yang mulai dari posisi yang beda. Dan coba mulai fokus ke satu hal ini. Gimana caranya aku geser dari posisiku sekarang
sekarang, satu langkah. Bukan satu lompatan, bukan langsung tiba-tiba ada di katakanlah 50 meter semakin di depan. Satu langkah aja, entah itu naikin skill yang bisa kamu jadiin sumber penghasilan lain, atau nambah satu pendapatan kecil-kecilan, atau belajar satu hal baru yang bakal ngebuka peluang yang tadinya nggak kelihatan. Jadi satu langkah yang bisa bikin kamu lebih dekat ke pintu yang ada tulisannya. Dan waktu aku berhenti ngebandingin perjalananku sama orang lain ya, yang aku rasain itu bukan jadi pengen nyerah. Rasanya itu kayak akhirnya aku lari di jalur yang itu emang buat aku. Bukan lagi aku yang maksa pengen masuk di jalur orang lain. Tapi ada satu hal yang lebih nggak adil dari beda posisi awalnya, informasi. Dan ini yang secara kamu nggak sadar, dia bakal bikin jaraknya itu makin jauh. Bisa-bisa kamu sampai nggak tahu juga kalau jaraknya itu ada. Ini yang menurutku jauh lebih bahaya dari mikirin soal uang. Karena uang itu bisa dicari, tapi informasi ini yang nggak pernah sampai ke kamu. Ini juga yang bikin kamu itu nggak tahu harus cari apa. Ini rasanya kayak main game, tapi versimu itu beda dari versi orang lain. Versi orang lain itu kayak semua mapnya itu kebuka, dia itu tahu di mana item chestnya itu di mana jebakannya, trapnya di mana bosnya. Versi kamu itu ketutup anjir. Akhirnya kamu coba jalan pelan-pelan, nabrak sini, nabrak situ, dan kadang tiba-tiba ketemu monster yang lebih kuat dari kamu, akhirnya langsung mokat di tempat. Padahal itu tadi harusnya bisa dihindari. Gamenya sama, tapi informasi yang kamu punya itu beda. Yang bikin orang kaya lebih bagus waktu ngambil keputusan itu bukan karena mereka lebih pintar, tapi karena mereka tahu lebih banyak sebelum mutusin. Contoh paling simpel adalah orang yang punya koneksi di dunia properti. Dia tahu kapan harga tanah di daerah tertentu itu bakal naik. Dan sebelum masyarakat jelata seperti aku ini tahu, dia bakal beli, harganya naik, dia bisa untung. Dan ini beneran kejadian, aku pernah ngalamin sendiri. Jadi aku punya temen SMA dulu, kalau nggak salah dia cerita kalau bapaknya itu secara nggak sengaja denger kalau pembangunan di daerah mana gitu di Surabaya. Akhirnya dia belilah ruko di situ. Beberapa tahun kemudian, kayaknya 4-5 tahunan, akhirnya daerah itu dibangun jalan raya yang besar. Otomatis harga ruko itu tadi naik gila-gila. Nah, aku taunya itu waktu harganya itu udah naik, baru tahu dari berita media sosial. Dan kalaupun aku mau ikut-ikutan, itu udah telat anjir. Bukan karena aku lambat, tapi emang infonya itu datang ke aku belakangan. Dan ini kejadian di mana-mana, terutama soal investasi, karir, kayak bisnis, kayak kesempatan kerja. Orang yang punya akses ke orang yang tepat, dia bakal selalu tahu duluan. Kenapa kok bisa kayak gitu? Karena informasi itu nggak gratis. Dan aku nggak cuma ngomong soal uang ya, informasi yang beneran berguna itu datangnya dari lingkungan. Misal kamu tumbuh di keluarga pengusaha. Dari kecil kamu udah dengar percakapan soal omset, margin, negosiasi. Ini emang bukan informasi rahasia, tapi ini cara berpikir atau cara mikir yang udah nempel dari kecil. Kalau kamu tumbuh di lingkungan yang nggak punya akses ke situ, kamu bahkan nggak tahu istilah-istilah itu tadi. Dan parahnya adalah kamu nggak tahu kalau kamu itu nggak tahu. Dan ini bukan salah kamu, tapi juga bukan berarti kamu nggak bisa mulai bangun akses ke situ sekarang. Dari yang aku lakuin sendiri, ada satu cara yang paling ampuh. Cari satu orang yang udah ada di tempat yang kamu mau. Bukan idola, bukan motivator, bukan YouTuber. Orang yang beneran bisa kamu ajak ngomong. Terus kamu dengerin, bukan nanya gimana caranya sukses, tapi apa yang kamu tahu sekarang, yang kamu harap kamu tahu dari dulu. Dan enaknya adalah sekarang itu banyak banget konten-konten yang ngomongin soal ini. Misal kita ambil yang Raditya Dika pelajarin di umur 40 tahunannya, 40 pelajaran di umur 40 tahun. Atau mungkin bahkan dari mereka yang udah ngehasilin ratusan dan mungkin miliaran rupiah. Bahkan mungkin nggak soal uang aja, tapi dari cara berpikir sampai personal branding itu ada. Yang penting, coba jangan cuma cari informasi soal harus beli apa atau harus investasi di mana. Coba cari yang ngajarin kamu cara mikir tentang keputusan. Dan dari pengalamanku itu sih yang menurutku benar-benar bisa ngerubah. Jadi dulu pertama kali aku duduk sama orang yang udah di level yang katakanlah aku mau, terus aku ngedengerin dia ngomong apa aja, otakku itu langsung tahu kalau oh ternyata ini orang beneran ya. Intinya coba dengerin dia. Dan kamu juga nggak perlu nunggu sampai siap, cukup sampai berani tanya.